Shalom, senang bisa berjumpa dengan rekan-rekan walaupun kita berjumpa melalui media sosial pada kesempatan ini. Namun kali ini kita akan mendengarkan satu renungan kebenaran firman Tuhan, Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan saya landaskan di dalam Mazmur pasal 51 ayat 10, beginilah firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saya mau bertanya kepada rekan-rekan semua, apa yang kita lakukan jika misalnya di gereja kita tiba-tiba datang seorang yang baru saja keluar dari penjara? Apakah orang yang demikian bisa kita terima? Dan kemudian menjadikannya sebagai seorang pelayan Tuhan, menjadikannya sebagai orang yang melayani, atau misalnya menjadikannya sebagai guru sekolah minggu. Tentu ini sulit untuk kita bisa mengatakan mau menerima dia. Namun pada bagian yang kita renungkan hari ini berkisah tentang Daud. Beberapa orang menyebutkan bahwa Daud itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Namun pernahkah kita bertanya, mengapa Daud bisa disebut orang yang berkenan kepada Tuhan? Atau hal istimewa apa yang dimiliki oleh Daud? Bahkan kita mungkin bisa bertanya, seberapa kudus hidup Daud sehingga ia layak menerima penghargaan demikian, yaitu disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita melihat Daud tidaklah lebih kudus dari tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang kita baca, mungkin yang kita dengarkan. Sepintas kita melihat kehidupan Daud bahwa di mana ia adalah seorang yang melakukan dosa. Sama seperti kita orang-orang yang melakukan kesalahan. Kita lihat masa lalu Daud. Dia berzina dengan Batseba. Bahkan dia juga merencanakan pembunuhan dari suami Batseba. Ketika Batseba ketahuan ia hamil, dan kemudian Daud merencanakan untuk membunuh suaminya yaitu Uria. Meskipun Daud bukan orang yang sempurna, namun ia memiliki satu kelebihan yang seringkali kita tidak miliki di zaman sekarang, yaitu kepekaan terhadap dosa. Pada waktu Nabi Nathan datang untuk menegur dan memberitahukan apa yang menjadi dosa Daud, hal pertama yang dilakukan oleh Daud bukanlah marah, tetapi justru ia memiliki satu kerendahan hati untuk mengakui apa yang menjadi pelanggaran dan dosa yang ia lakukan. Bahkan Daud juga tidak mencari alasan untuk membenarkan diri dari apa yang telah ia lakukan, melainkan ia sangat siap untuk bertobat. Di dalam Mazmur 51 yang saya landaskan pada kesempatan renungan hari ini, banyak orang menafsirkan bahwa Daud menulis surat ini pada saat ia sadar dan bertobat dari semua kesalahan yang ia lakukan. Sehingga di ayat 10 menjelaskan bagaimana Daud benar-benar bertobat, yaitu dia menginginkan hati yang baru, hati yang ditebus, hati yang sudah dibaharui oleh Allah. Kualitas hidup ini yang dimiliki oleh Daud, yaitu kerendahan hati menerima segala konsekuensi dari dosa yang ia lakukan. Bahkan ia bertobat. Seberapa banyak juga kita ketika Allah Roh Kudus menyingkapi apa yang menjadi dosa kita. Apakah kita akan mau mendengarkan Allah Roh Kudus? Atau jikalau ada orang-orang di sekitar kita mengingatkan kita dari apa yang kita lakukan, dari dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan, maukah kita mendengarkan dan bersedia untuk bertobat? Atau justru kita seringkali mencari alasan atau membenarkan diri? Melalui renungan ini mengingatkan kita bahwa kita perlu kepekaan dan kerendahan hati ketika kita ingin menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan.
Jadi inilah yang menjadi alasan mengapa Daud bisa dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti hidupnya sempurna tanpa dosa, tetapi karena ia memiliki satu kepekaan akan dosa dan ia mau bertobat, itulah yang membuat dia berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita yang mendengarkan juga diingatkan bahwa ada Allah Roh Kudus di dalam hati kita yang senantiasa mengingatkan kita dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan, dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Biarlah Allah Roh Kudus terus mengubah kehidupan kita, membaharui hidup kita menjadi satu pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Biarlah renungan ini bisa senantiasa memberkati setiap pendengar yang mendengarkan, dan tentunya hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan hati Tuhan. Amin.